Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan insan teladan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita akan memulai rangkaian Gema Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Darul Ihsan GMP Telkom Japati Bandung. Alhamdulillah, pada hari ini telah berkenan hadir guru kita semua Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid MA. Juga telah berkenan hadir Deputi EPP Telkom Regional 3 Bapak Haji Faisal Agung Prabowo. Terima kasih. Juga kepada seluruh jamaah kami haturkan terima kasih telah berkenan menyempatkan hadir di hari yang mulia ini. Mari kita sama-sama niatkan untuk i'tikaf juga ta'lim. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan kali ini BKM Darul Ihsan mengusung tema Ramadan Momentum Harmoni Transformasi Wujudkan Kinerja Unggul. Insyaallah kita akan dimulai pada hari ini 13 Maret dan akan berakhir pada tanggal 5 April 2024. Juga kami informasikan bahwa penyelenggaraan kegiatan Ramadan, kajian Ramadan kali ini diselenggarakan secara live YouTube Darul Ihsan, juga melalui Zoom meeting dan offline melalui Masjid Darul Ihsan. Untuk selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Denny Mulyana SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga lantunan tilawah Al-Quran memberkahi seluruh rangkaian kegiatan kita kali ini. Selanjutnya, sambutan dari Ketua BKM Masjid Darul Ihsan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sumarna. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan insyaallah Allah muliakan. Yang pertama untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Padi MA Pak Kiai. Alhamdulillah saya teringat baru masuk Telkom Pak Kiai udah ceramah seperti ini tahun 89 Pak Kiai. Saya dulu sering kalau ceramah saya kesempatan baca Quran hanya Pak Kiai udah seperti ini, tapi sekarang masih seperti ini, luar biasa Pak Kiai. Sehat-sehat Pak Kiai ya. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan dan insyaallah Allah muliakan EPP Direk 3 dan hal ini diwakili oleh Deputi Direk 3 yang kami hormati Bapak Faisal Agung Prabowo. Alhamdulillah Pak Faisal sudah berkenan membuka acara Gemar Ramadan ini, dan juga yang terakhir para jamaah Darul Ihsan dan juga senior leader di Japati ini. Masih banyak unit-unit di samping ada Direk 3, ada juga di sini di lantai 4 ada HCBP, ada ACI, ada CDC, kemudian ada Finance juga,
ada ISC dan juga anak-anak perusahaan banyak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu jamaah Darul Ihsan yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya, atas idinnya, atas anugerahnya kita semua diberikan panjang usia untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Deputi yang kami muliakan, pertama-tama kami ingin melaporkan kegiatan di Gemar Ramadan ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa tema Ramadan ini adalah Ramadan Momentum Harmoni Transformasi Wujudkan Kinerja yang Unggul. Adapun kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini, ada yang pertama adalah kajian Ramadan. Jadi Pak Deputi setiap hari ini ada kajian Ramadan seperti ini setiap hari, setiap duhur. Kami mengajak kepada para jamaah dan juga mohon bantuan Pak Deputi dan senior leader Pak Deputi, karena kalau puasa kan tidak makan siang Pak Ibu ya. Mungkin arahkan ke sini, makmurkan Masjid Darul Ihsan tercipta ini gitu ya. Insyaallah di sini ada kajiannya, kemudian juga tadarus Al-Qur'annya banyak. Kalau masih kurang insyaallah kami akan membelikan lagi Al-Qur'annya. Kemudian juga ada takzil, iftar dan sahur. Jadi Pak Kiai insyaallah di sini Pak Deputi juga, jadi kalau misalnya ada yang lembur Pak Deputi insyaallah tajil kita siapkan. Kemudian iftar dan sahur terutama untuk para security, jadi kita berikan sahur juga. Kemudian nanti di pas nuzul Quran nanti ada hotmil Quran 1000 juz. Pak Kiai, Pak Deputi insyaallah ini sudah rutin, kita targetnya 1000 juz, tapi alhamdulillah biasanya terlampaui, kadang-kadang sampai 1500 juz atau 1200 juz. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita lampaui, tapi minimum adalah hotmil Quran 1000 juz. Kemudian kegiatan yang keempat di sini juga ada sedekah Ramadan, ada santunan, dan juga nanti ada tali kasih untuk para ustadz dan ustazah, untuk para yatim piatu dan duafa gitu. Kemudian yang kelima programnya adalah ada live tadarus Al-Quran. Ini duhur dan setelah asar nanti ada tadarus Al-Quran. Kemudian nomor 6 ada daily video berbuka puasa. Jadi nanti bisa di YouTube Darul Ihsan, nanti bisa dilihat ada daily videonya gitu ya, menjelang berbuka puasa. Kemudian yang ketujuh ada Gema Nuzul Quran, dan yang terakhir adalah kajian Lailatul Qadar. Itulah Pak Deputi kegiatan di Masjidul Ihsan. Untuk itu kami mohon kepada Pak Deputi supportnya yang luar biasa, khususnya tadi para karyawan-karyawati diarahkan ke Darul Ihsan biar Ramadan ini benar-benar menjadi momentum yang meningkatkan keimanan takwaan kita gitu ya. Jadi makmurkan Ramadan ini. Kemudian juga mohon juga Pak Deputi mohon supportnya kepada kami ini, karena jujur masjid ini adalah dari kita untuk kita. Jadi bisa acara ini adalah berkat bantuan semua karyawan. Untuk itu mohon bantuannya nanti Pak Deputi, mungkin kalau ada support anggaran kemudian dana, kami udah juga mengirim surat ke berbagai SL gitu ya, untuk minta bantuan supaya program ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Itulah mungkin yang kami laporkan tentang program Ramadan di 1445 Hijriah ini. Untuk itu
kami mohon nanti Pak Deputi untuk membukanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya sambutan dan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan Gema Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Deputi EPP Telkom Regional 3 Jawa Barat, Bapak Haji Faisal Agung Prabowo. Kepadanya kami persilakan. Saya berdiri aja ya, ini tempatnya Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Yang kami hormati para senior leader Telkom di GMP Telkom Japati ini. Kemudian Ketua DKM Darul Ihsan Pak Haji Sumarna, Ketua MTTG Regional 3 Pak Dadan, Ketua Unit Pengelola Zakat Regional 3 ada Pak Hari, kemudian Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Darul Ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah Allah telah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, yang selalu kita nanti-nantikan, yang selalu masuk ke dalam list doa kita ketika kita masuk ke dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab. Kita doa, kita minta dimasukkan. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah pun nanti akan mengeluarkan kita dari bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya keadaan, dengan penuh takwa gitu ya, dan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim DKM Darul Ihsan, kemudian kepada Ketua MTTG Telkom Regional Jawa Barat dan timnya tentunya masing-masing atas upaya untuk menyusun dan mengelola seluruh agenda kegiatan di bulan Ramadan ini dalam rangka kita tetap meningkatkan iman dan takwa kita di sela-sela pekerjaan kita mulai pada hari-hari kerja tentunya ya. Kemudian yang kedua kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Fadli atas kesediaan Bapak untuk hadir di sini dan untuk menerima, kami siap untuk menerima nasihat-nasihat dari Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Dan kami juga mengharapkan tadi disampaikan oleh Pak Sumarna ya kepada Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Darul Islam, Darul Ihsan dan tentunya seluruh karyawan muslim yang berada di Telkom Japati ini untuk menyemarakkan acara-acara di Ramadan ini dan hadir di agenda-agenda kegiatan yang sudah disusun oleh DKM dan juga oleh MTTG sehingga kita bisa meramaikan gitu ya, acara-acara seperti ini. Kemudian kami juga akhirnya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kita sudah memasuki acara ibadah puasa tahun 1445 Hijriah ini. Dan semoga ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat keluar dari bulan ini sebagai hamba Allah yang terbaik. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Gema Ramadan 1445 Hijriah dengan ini resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Faisal Agung Prabowo telah membuka rangkaian kegiatan Gema Ramadan
1445 Hijriah. Tiba saatnya kita pada rangkaian utama kajian akhlak Madrasah Ramadan yang akan langsung diisi oleh guru kita semua, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid MA. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu, mendapati nasihat untuk bisa dilakukan dalam 1 bulan Ramadan penuh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin yang kami hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini dapat bertemu bersilaturahim di masjid, dan kita juga bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nabi sendiri menyatakan, gembiralah kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan penuh barakah. Sampaikan, katanya, ahlan wa marhaban, selamat datang begitu untuk Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah telah menciptakan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Pada malam Ramadan setiap amal kebajikan mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Dan setiap ibadah Ramadan dan setiap ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan, dan seterusnya. Allah telah memilih bulan Ramadan. Pertama adalah turunnya Al-Quran. Wahyu pertama kepada Nabi surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah turun pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Quran secara utuh juga turun pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Quran pada malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Jibril dan ratusan malaikat turun ke bumi untuk menaburkan rahmat dan berkah Allah sampai fajar. Maka ditafsirkanlah oleh beberapa hadis dan fatwa ulama, itu menunjukkan amal kebaikan kita kalau pas waktunya dengan Lailatul Qadar mendapat pahala seperti pahala amal yang sama dalam 1000 bulan, 83 tahun lebih kira-kira. Pada bulan beberapa ahli tafsir mengemukakan sebetulnya bukan hanya Quran yang turun pada bulan Ramadan, tapi kitab-kitab suci Allah sebelum Quran juga turun kepada para nabi itu pada bulan Ramadan. Wallahu alam, ayatnya tidak ada, tapi demikianlah pendapat para ahli tafsir. Pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW pada waktu usia menjelang 41 tahun dilantik, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kembali para ahli tafsir memberikan komentar, sebetulnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum beliau pun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan jadi rasul itu adalah pada bulan Ramadan. Wallahu alam. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban saum kepada kita selama 1 bulan penuh. Pada bulan lain tidak ada saum 1 bulan penuh, kecuali pertama mungkin saum qadha, ya, karena qadha harus dibayar di luar Ramadan, tidak boleh mengqadha Ramadan pada bulan Ramadan. Yang kedua kemungkinan saum nazar, orang nazar mau saum 1 bulan, tentu mesti di luar Ramadan. Yang ketiga ada orang yang melakukan saum denda kifarat, saum kifarat yang 2 bulan terus-terusan itu juga harus dilakukan di luar Ramadan. Tapi selain itu puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Al-Quran menyebutkan saum Ramadan ini telah diwajibkan oleh Allah juga kepada umat sebelummu, kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Di antara sekian saum yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian sempat diajarkan, dilaksanakan oleh para sahabat di zaman Nabi, namanya ada saum Dawud. Saum Dawud yaitu saum Nabi Dawud dan saum Nabi Sulaiman, dua nabi yang sempat menjadi penguasa dunia. Ada dua yang diwariskan atau yang sempat diajarkan oleh Rasulullah SAW dari ibadah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu ialah satu ada saum Dawud, sehari saum sehari tidak. Sekali lagi dilaksanakan di luar Ramadan, bapak-bapak tidak boleh saum Dawud tapi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Salatu Dawud, ada Salatu Dawud, sempat juga diajarkan separuh malam tidur, separuh bangun. Tapi kemudian oleh Nabi dilaksanakan, diajarkan kepada para sahabat hanya sepertiga malam untuk salat malam. Dan itulah yang terutama pada bulan Ramadan kita amalkan. Kemudian ternyata setelah kita baca-baca dalam berbagai literatur, saum puasa itu adalah merupakan ajaran hampir setiap agama. Hampir setiap agama, mungkin satu-satunya agama paling tidak menurut pengetahuan saya, Konghucu yang tidak punya ajaran puasa itu. Walaupun saya tahu banyak Chinese yang agama Konghucu juga ikut puasa juga. Jadi ada yang datang ke rumah puasa titip zakat kepada saya katakan kamu tinggal syahadat saja. Masuk Islam sudah zakat sudah, saum sudah, jawabannya apa? Mamah can payah. Jadi rupanya ibunya Konghucu, kalau dia masuk Islam tersinggung begitu. Dalam Yahudi ada Yudaism mengajarkan puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah katanya Tuhan lagi marah, maka orang Yahudi mengajarkan puasa sama dengan kita, tidak makan, tidak minum siang hari. Kalau dalam Kristen Katolik ada hari-hari tertentu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi boleh yang kecil-kecil begitu di bawah comro barangkali lah. Kalau yang terbesar tidak boleh. Kalau agama Hindu Buddha syarat dengan aturan-aturan tidak puasa bertapa itu ya, untuk okultisme, kekuatan fisik, kekuatan fisik. Malah di dalam tradisi masyarakat di Jawa, masyarakat komunitas Jawa, komunitas Sunda ada puasa-puasa khusus itu. Orang Sunda melakukan puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam. Biasanya karena meminang tidak diterima begitu. Berhenti makan garam, lama-lama pasaran malah turun, benget teuyahan. Jadi ada yang melakukan puasa ada puasa ngalong, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong supaya kuat bagadang seperti kelelawar. Ada puasa pati geni, biasanya juga untuk kekebalan gitu, tidak makan apa-apa, yang dibakar oleh api. Sekarang agak mudah karena sudah ada rice cooker ya. Ada puasa 40 hari 40 malam namanya matang puluh. Itu puasanya tidak makan, tidak makan telur, tidak makan daging, tidak makan ikan. Jadi kalau makan itu hanya nasi, garam sama lalap begitu. Terus terang aja tahun 58 saya masuk pesantren, kiai senior saya memerintahkan kepada saya, kalau kamu ingin pinter matang puluh. Saya lakukan matang puluh itu ya, 40 hari 40 malam nggak makan ikan, nggak makan daging, makanya bisa jadi ketua MUI. Semua puasa itu dilarang. Kalau di Solo, selama di Solo ada puasa nyeplong, anyep dingin bahasa Jawa, longnya bahasa Inggris mestinya ya. Jadi dingin panjang, tidak makan apa-apa. Semua puasa itu tidak dikenal atau tidak diajarkan oleh Islam. Saum dalam Islam hanya saum yang biasa kita lakukan, berhenti makan, minum, hubungan badan, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib itu persyaratan utama. Ternyata puasa itu juga sudah saum itu sudah dilaksanakan oleh para nabi. Kita secara singkat baca sejarah. Nabi Adam terusir dari sorga setelah diangkat menjadi khalifah, mendapat kehormatan malaikat pada sujud, ditempatkan di sorga. Rupanya ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, beliau lakukan, menghampiri sebuah pohon, atau ayat lain mengatakan makan buah khuldi. Kemudian beliau terusir ya, usir. Kalau kabarnya itu turunnya adalah di India ya, ini bukan di Dago begitu. Lantas Nabi Adam melakukan pertobatan dengan saum. Kemudian beliau
mewariskan kepada kita atau diabadikan dalam Quran doa Nabi Adam yang kemudian menjadi salah satu doa baik untuk kita dalam rangka pertobatan, terutama bulan Ramadan. Sudah pada apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan atas dosa dan keyakinan akan rugi kalau tidak diampuni. Sekali lagi itu menjadi doa wirid kita kalau kita bertobat memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya Nabi yang sekian ribu tahun lagi sebelum Masehi, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menghadapi problem yaitu tidak ada masyarakat tidak mau percaya, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Yang menyatakan dalam Quran, ya Tuhan, saya siang malam ini berdakwah, kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup, sembunyi-sembunyi, segala cara sudah saya lakukan, tapi nggak ada yang mau. Anak jadi musuh, istri juga melawan. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi supaya saum Nabi Nuh. Setelah saum kemudian datang perintah membuat perahu besar. Ketika bikin perahu besar, begitu kata Quran diperolok-olokkan, kok bikin perahu di daratan, nanti kalau sudah selesai gimana manggunya itu. Tapi setelah selesai timbullah banjir Nabi Nuh itu. Jadi ini saum dijadikan sebagai sebuah ikhtiar spiritual begitu untuk mendapatkan pertolongan ketika menghadapi berbagai macam kesulitan dan kepahitan. Selanjutnya Nabi Ibrahim lain lagi ada ketetapan dari diktator Namrud pada waktu itu harus dibakar hidup-hidup dan dibikin api unggun supaya pembakarannya itu ditonton oleh banyak orang supaya bikin kapok begitu. Nabi Ibrahim katanya melakukan saum, dan setelah saum kemudian datang perintah Allah, ada dalam Quran perintahnya, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api dingin kamu kepada Ibrahim, tapi tetap panas kepada yang lain selain Ibrahim. Dan betul Nabi Ibrahim tidak hangus karena dibakar, malah beliau biasa-biasa saja. Nah, sering ayat-ayat ini menjadi doa orang-orang, tapi silahkan aja lah dicoba oleh karyawan Telkom. Masuk toko begitu baca ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, kemudian ambil sesuatu, insya Allah ditangkap hansip. Jadi itu bukan mantra ya, itu perintah Allah kepada api. Selanjutnya Nabi Musa akan mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Dia mendapat kesempatan dialog langsung dengan Allah di Bukit Sinai, Nah, untuk mempersiapkan kondisi psikis ini menghadapi masalah yang berat, ini perlu mantap, perlu berjiwa, perlu mantap begitu, perlu optimis dan lain-lain. Beliau melakukan saum begitu. Nah, dan Nabi Yusuf difitnah masuk penjara. Di penjara beliau saum. Setelah saum beberapa waktu kemudian ada sinyal dari Yang Maha Kuasa, mimpi salah seorang rekan sepenjara mimpi Nabi Yusuf bisa menabirkan, yaitu beliau bisa keluar. Nah, itu bocorannya itu sampai kepada raja yang waktu itu katanya mimpi yang luar biasa, sehingga akan ada pengaruh kepada negara. Kemudian dia akan sayembara, siapa yang tahu ini tampil mimpi saya akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Tentu tidak diteruskan tanpa pemilu, itu enggak. Teman Nabi Yusuf ini membocorkan, ada itu Yusuf namanya, bukan orang Telkom. Yusuf katanya itu ada di penjara, dikeluarkan, dan betul aja dia bisa menabirkan tepat dan dia bisa mengisi posisi yang baik sampai menjadi orang pertama, begitu cerita singkat dalam surat Yusuf. Nah, dan ada cerita lain tentang saum. Kemudian saum yang diajarkan kepada kita tadi sudah saya sampaikan adalah hanya satu macam itu saja, cuma yang berbeda adalah status hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunat. Nabi sendiri sudah biasa melakukan saum itu sebelum turun Al-Baqarah 183 di Madinah. Nah, saum yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Makkah itu beliau diabadikan menjadi saum tatawu, saum sunat, seperti 13, 14, 15, tanggal 10 atau dengan 9 Muharram dan menjadi saum sunat. Nah, yang wajibnya cuma Ramadan tadi yang bulannya ditentukan. Nah, ada hal yang menarik untuk kita kaji dalam sejarah. Ternyata Ramadan itu bukan hanya bulan turunnya Quran, pelantikan Nabi sebagai Rasul. Ternyata ada kesuksesan besar yang diperoleh oleh umat Islam itu pada bulan Ramadan. Saya yakin ini bukan kumpulan kebetulan ini, tapi memang itulah kehendak Allah. Ramadan itu adalah bulan prestasi, Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Pamannya Perang Badar itu kan tidak seimbang tahun 2 Hijriah. Umat Islam baru pindah ke Makkah.
baru 1 tahun, pasti belum semuanya punya rumah, belum semuanya punya penghasilan. Terjadi penyerangan besar-besaran oleh orang-orang musyrikin Makkah, perang Badar, perang tidak seimbang, kavaleri, infanteri berlipat-lipat, tapi dimenangkan oleh umat Islam. Dan ini terkenal pidato Nabi setelah selesai perang Badar yang begitu berat. Itu beliau menyatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian perhatikan, kita baru selesai menyelesaikan perang kecil dan kita akan menghadapi perang besar. Para sahabat tentu bertanya, Rasulullah, perang besar apa lagi ini? Perang Badar itu bukan perang kecil, perang besar. Rasulullah menyatakan, perang besar kita adalah perang memerangi hawa nafsu. Itu nggak bisa ditolong oleh orang lain, masing-masing kita yang menghadapinya. Tahun 3 Hijriah mereka dendam, terjadi perang Uhud. Kali ini orang-orang musyrikin menggunakan pendekatannya tidak hanya perang fisik, tapi mereka penipuan, memanfaatkan orang-orang munafik, menaburkan uang, sempat ditaburkan barang-barang perhiasan supaya tentara umat Islam di Uhud turun dan tertipu. Kemudian menyebarkan isunya Muhammad telah meninggal dunia. Jadi terjadilah perang Uhud. Waktu itulah Nabi sendiri kena tombak, lantas Hamzah paman Nabi kena tombak. Hamzah dari Wahsy itu rupanya profesional tukang tombak begitu. Tukang tombak disewa khusus sehingga meninggal dunia, tembus katanya di ujung tombak dari depan ke belakang dan seterusnya banyak. Tahun 4 Hijriah Nabi bulan Ramadan mengembalikan mental prajurit lah begitu untuk mengembalikan. Tahun 5 Hijriah umat Islam diserang lagi. Terjadi perang Khandaq. Kali itu perangnya lebih dahsyat karena semua kekuatan, dana segala macam digunakan untuk menyuap orang-orang Madinah dari Yahudi, Nasrani, munafik, orang-orang yang penjahat-penjahat bersatu semuanya. Ini sehingga tidak mungkin secara lahiriah bisa menang. Maka Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang punya pengalaman dalam hal berperang, mungkin menyampaikan saran kepada Nabi, ya Rasulullah, kita nggak mungkin perang bisa memenangkan perang. Lebih baik kita kerahkan seluruh sahabat untuk membuat parit. Khandaq itu parit. Maka para sahabat ada yang tidak setuju, tapi Nabi mendapatkan sinyal dari Yang Maha Kuasa bahwa ini pilihan yang tepat. Jadi untuk perang, para sahabat waktu itu tidak sibuk mengasah senjata, tapi sibuk adalah membuat farid itu, Khandaq. Banyak peristiwa-peristiwa mujizat itu yang terjadi selama perang Khandaq itu, mengangkut tanah yang begitu dan lain-lain banyak dalam sejarah. Tapi perang Khandaq itu juga dimenangkan di bulan Ramadan. Ternyata proklamasi kota Makkah, pembebasan kota Makkah, orang-orang Makkah yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, mengusir Nabi, ternyata itu terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya 10 Hijriah, orang-orang Taif yang beberapa tahun sebelum hijrah adalah pernah menyiksa Nabi, menyakiti Nabi, melempari Nabi. Pada waktu itu terkenal Nabi sedang jatuh, terdampar dengan darah mengalir dari kepala. Beliau meluncurkan doa yang luar biasa. Doanya adalah Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang menombak dan melempari aku. Jangan Tuhan, mereka bukan penjahat, adalah mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjuk supaya mereka menjadi sahabatku. Doa Nabi yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah. Pasnya adalah atau puncaknya pada tanggal 10 Hijriah bulan Ramadan. Ternyata Abdullah bin Abbas memproklamirkan dinasti Abbasiyah yang sempat memimpin 500 tahun umat Islam berpusat di Baghdad, melahirkan pemikir-pemikir besar, melahirkan karya-karya tulis yang banyak sekali yang monumental, dan memindahkan kejayaan Athena Yunani di filsafat dan ilmu ke Baghdad. Itu ternyata pada bulan Ramadan. Sekali lagi kita yakin bukan kumpulan kebetulan, itu memang betul terjadi atas kehendak Allah. Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika itu justru pada saat pasukannya sedang saum Ramadan. Dan Tariq bin Ziyad 99 Hijriah dari Afrika Utara menyeberang ke Spanyol mengalahkan tentara Eropa, Perancis dan lain-lain justru pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam yang memimpin periode tertentu perang salib, perang yang sangat panjang, itu justru diperolehnya pada bulan Ramadan. Tentu kita tidak boleh lupa dan tidak boleh ditinggalkan. Proklamasi negara kita 17 Agustus 1945 adalah pada bulan Ramadan.
Dan ada hal yang sangat menarik kalau kita mencoba menekuni karya-karya keilmuan, karya-karya akademik para ulama, para pemikir Islam dari mulai periode Baghdad, periode Utsmani dan lain-lain. Ternyata karya-karya monumental itu ada yang sampai sekarang bukunya masih dibaca di pesantren, merujukan para kiai. Itu adalah banyak karya Ramadan. Sebut saja Imam Syafi'i dengan Al-Umnya, Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya sudah diterjemahkan kepada berbagai macam puluh bahasa monumental. Itu prestasi dan karya Ramadan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya tentu yang pertama adalah saum. Kita melaksanakan saum dengan saum yang berkualitas. Jadi kalau kita mencoba membagi-bagi begitu orang yang saum itu, pertama ada orang yang saum puasa tapi enggak sah puasanya itu. Kenapa? Dia punya aturan. Ini ada laporan beberapa bukan majelis salim, saya kira berkomunitas lah yang dipimpin oleh Ustadz, dilaporkan kepada MUI bahwa dia punya pendapat puasa itu harus sama waktunya, tidak boleh beda-beda karena agama Islam itu agama untuk seluruh dunia. Jadi semuanya dari jam 12 sampai jam 12. Itu ada juga pemain dari jam 6 sampai jam 6, pendeknya 12 jam. Jadi kan kita ini kan termasuk negara yang kita patut bersyukur ya, berada di sebuah negara waktu saum itu relatif pendek lah dibandingkan dengan pada musim tertentu di Eropa. Jadi saya pernah datang ke Kanada, saumnya 21 atau 22 jam waktu itu. Para jamaah bertanya, Ustaz gimana nih hukumnya puasa di sini? Ya bagaimana biasanya? Saya katakan kan saya baru datang nggak tahu. Di sini biasa, ya macam-macam Mbak katanya. Ada yang nekat puasa terus sambil tidur terus katanya. Ada yang juga qadha katanya kan, saya tidak kuat ya, saya tidak puasa nanti aja karena saya musafir, paspor saya paspor Indonesia. Ya pintar saya katakan. Ada yang mengatakan nggak kuat, karena nggak kuat bayar fidyah. Tapi ada juga yang tetap puasa. Ada yang tetap puasa, tapi waktunya disesuaikan dengan waktu di Garut karena kebetulan aslinya Garut. Saya katakan yang terakhir itu yang nggak benar itu, kecuali kalau sahur dan bukanya di Garut begitu. Nanti balik lagi ke Kanada. Jadi itu ada yang sesat. Mungkin ada hal yang lain. Pamannya begini juga ada masukan. Ada ya penanya seseorang yang memfatwakan di pengajiannya kalau merokok itu nggak dimakan baru batal, kalau dihisap itu nggak dikeluarkan lagi. Nah ini tentu salah lah, pasti batal lah itu. Bukan hanya memakan rokok tapi menghisap rokok juga tetap membatalkan dan lain-lain tentu. Yang satu insya Allah kita tidak. Ada yang melakukan puasa sah secara hukum sesuai dengan aturan fikih tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ini karena puasanya puasa pamer, karena ria, karena ingin mendapat pujian, tersinggung kalau orang lain tidak tahu bahwa diri kita puasa begitu, merasa kecewa orang lain nggak tahu bahwa saya ini rajin puasa, anggap saya tidak puasa, ada kecewa. Nah ini ada potensi ria, bisa hapus itu pahalanya. Kemudian yang ketiga ada juga orang sah mungkin dapat pahala tapi tidak melahirkan perubahan apa-apa. Sebelum puasa ya begitu, akhir puasa juga masih aja seperti itu. Nah ini yang diisyaratkan oleh Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu waju. Banyak orang yang melakukan puasa tapi nggak dapat apa-apa, dia cuma latihan lapar dan dahaga di siang hari. Na'udzubillah. Kita harus memperoleh hasil. Hasilnya adalah eksplisit dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi harus ada peningkatan perubahan ke arah lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di awal Ramadan ini saya ingatkan kembali, walaupun ini sangat elementer dan Bapak Ibu sudah biasa melakukan, yaitu selain tadi ikhlas. Ikhlas ini apakah kalau kita saum karena ingin mendapatkan sesuatu apa tidak? Boleh, mintanya kepada Allah. Itu namanya tawasul tadi, tawasul. Karena ada 3 S itu sebagai tawasul spiritual untuk mendapatkan sesuatu. Satu sholat, yang kedua sedekah, dan yang ketiga saum. Kalau ada keinginan, ada masalah, ada ingin sesuatu yang mungkin di luar estimasi nalar, di luar perhitungan kemampuan, sudah lakukan ini selain ikhtiar. Sholat yang banyak tentu sesuai dengan contoh Nabi, terutama sholat malam. Yang kedua adalah saum, tentu saumnya adalah saum yang islami. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah, saum, sholat. Itu 3S jadi kunci kesuksesan insya Allah. Nah, Quran secara eksplisit menyatakan bahwa saum itu harus ada tujuan, la'allakum tattaqun.
Memang semua ibadah dalam Islam eksplisit dinyatakan. Salat umpamanya tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang berkualitas harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Paling tidak selama salat kan nggak akan jahat, sebab kalau jahat batal salatnya. Nah, yang kedua, sedekah dikatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu akan membersihkan hati, membersihkan dosa, kifarat, dan membersihkan halangan-halangan yang dapat untuk tercapainya apa yang kita inginkan. Dan saum la'allakum tattaqun. Jadi potret keberhasilan itu adalah ya sejak di bulan Ramadan ini adalah takwa. Saya ingatkan kembali, cepat berbuka sudah tiba waktunya. Jangan makan berhenti sebelum kenyang betul. Kawal dengan doa. Biasakan berbuka dengan yang manis-manis atau minum. Ya, jadi kalau makan bala-bala nantilah dikit begitu. Kalau sekarang kan hobinya bala-bala soalnya buka itu. Tiada hari tanpa bala-bala. Kemudian dengan ikhlas bangun sahur, makan sahur. Sudah biasa itu. Hanya bangun tanpa makan kurang baik, hanya makan tanpa bangun lebih gawat. Jadi sediakan waktu pada waktu sahur itu adalah istighfar. Quran menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah, mendapatkan sinyal-sinyal spiritual yang untuk memberikan pertolongan kepadanya, orang yang akan mendapatkan rezeki tanpa sulit, kemudian akan disertai oleh Allah, dicintai Allah, dan lain-lain adalah mereka yang membiasakan bangun sholat malam. Dan yang kedua, banyak istighfar di waktu sahur. Dan ayat berikutnya, dan ada hak kewajiban harta yaitu zakat, infak, dan lain-lain. Nah, ada hal yang sangat penting untuk kita mantapkan ini, yaitu ketika Rasulullah SAW pada awal-awal beliau menyampaikan kenabiannya kepada masyarakat, beliau mendapatkan reaksi yang macam-macam, ujungnya sampai penghinaan, pelecehan, kezaliman, fitnah, dan macam-macam. Bisnis diganggu, keluarga diteror, segala macam. Beliau waktu itu mendapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa, turun wahyu, tercantum surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu sebuah resep spiritual kepada Nabi yang sedang menghadapi tekanan, fitnah, macam-macam. Dan tentu saya yakin resep ini juga untuk kita. Apa resepnya itu? Qumil laila, salat malam. Kau difitnah, kau dihina, kau dicaci maki, jangan marah nggak pernah menjadi solusi. Tidak boleh dendam, orang dendam nggak pernah bisa tenang, gelisah terus. Tidak boleh putus asa, namanya itu celaka. Jadi bangun sholat malam, separuh malam atau lebih atau sedikit. Waratil Quran tartila, baca terus Quran. Dua janji Allah, saya yakin juga untuk kita ini. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kau lakukan sholat malam, kau baca Quran, aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena kedudukan, harisma karena Allah yang memberikannya, bil kasyaf. Yang kedua, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'awwa qila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan mantapkan. Tangguh kamu menghadapi itu. 22 tahun setelah itu, kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam dan membiasakan membaca Al-Quran. Ini amalan kita, amalan resep spiritual untuk membangun, melahirkan kesuksesan, kebahagiaan, kelancaran, dan keselamatan. Sholat malam dan kemudian akrab dengan Quran. Ini adalah amalan di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Nah, memang salat malamnya kan dikemas dengan tarawih. Nggak apa-apa, sama aja. Mau di masjid silakan, mau di rumah silakan. Mana yang lebih maslahat, yang lebih baik? Mungkin di masjidnya terlampau cepat, main di rumah banyak, silakan aja. Tapi sholat fardu memang untuk pria sebaiknya di masjid berjamaah. Tapi kalau itu silahkan aja, pilihan mana yang lebih maslahat. Termasuk juga ibu-ibu. Cuma kalau di rumah bapak jadi imam, bapak dengan anak-anak tentu harus bapak jadi imam, nggak boleh ibu. Walaupun ibunya qari'ah, tetap harus pria. Jadi resikonya harus ada surat yang hafal. Sebab kalau 11 rakaat cuma kulhu terus, ya nggak apa-apa, cuma piraku tebuga kaira begitu. Begitu waladolin, kata anak-anak, mah kulhu, pasti kulhu lagi. Sampai bapaknya dipanggil Mr. Kulhu.
Kemudian boleh dibaca. Sekarang masih banyak dibaca Quran. Rakaat pertama ini, rakaat kedua gitu. Hati-hati aja listrik mati. Kalau listrik mati dan balik lagi qul huwallahu ahad. Ada yang baca kuliah katanya nggak tamat-tamat. La budu ma ta'budun wala antum ma'budun wala na'budu ma batum wala antum ma'budun, kata istrinya. Kabur sahur imaya swataraweh teh tamat-tamat wali adin nggak ketemu. Nah, hati-hati jangan sampai nanti Mister Kulhu nggak tamat-tamat. Baik, sholat malam, aduh luar biasa lah itu. Baca Quran, amalan Ramadan. Saya ingin menyampaikan aja tahun 70 sekian, lupa saya tahunnya, saya mengerahkan kelas saya di ITB karena saya untuk melakukan penelitian sederhana aja, ingin tahu karena waktu itu banyak tantangan lah dari para senior segala macam. Saya ingin tahu nih, kalau secara ayat sudah jelas, sudah hafal saya sejak di pesantren gitu. Tebarkan angketnya cukup besar mahasiswa. Ada kesimpulan yang menarik waktu itu. Orang-orang yang biasa sholat malam dan baca Quran relatif lebih tangguh menghadapi tantangan dibandingkan dengan mereka yang biasa sholat subuh keberangan begitu. Nah, itu yakin betul 70 sekian, saya ada catatannya itu. Tahun 80 sekian saya coba melakukan angket lagi. Tapi angket ini ditujukan kepada bapak-bapak siapa saja orang tua yang usianya di atas 40. Saya catat ada hal yang menarik, wallahu alam. Tapi ini kenapa saya lakukan itu setelah saya studi tentang gerakan-gerakan tarikat dan lain-lain yang merebah pada waktu itu mulai. Ternyata dari hasil penelitian itu orang yang biasa sholat malam dan baca Quran kepikunannya ditangguhkan, begitulah bahasanya. Ternyata tidak mudah pikun. Wallahu alam, Allah yang menentukan. Tapi saya yakin kenapa itu menjadi resep Rasul. Dan saya baca sejarah orang-orang berprestasi terutama di bidang akademik. Karena dunia saya memang sebagai dosen harus banyak baca-baca. Ternyata juga tidak ada itu imam-imam yang besar, ulama-ulama yang soleh itu yang tidak pernah membiasakan sholat malam dan akrab dengan Al-Quran. Ini amalan Ramadan, semuanya bisa kita lakukan insya Allah untuk meraih kesuksesan dan sekaligus la'allakum takwa. Banyak ciri orang yang takwa, saya kira kita sudah iman yang mantap, sholat yang berkualitas termasuk sholat malam, selalu siap berbagi kepada orang lain, kadang siap berbagi dari harta yang masih dicintai, ala hubbihi, siap memberikan harta setiap saat kapan saja diperlukan. Lantas ada karakter khusus sebut oleh Quran itu, al-kadhiminal ghaidho, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi, kemarahan, tidak emosional. Itu yang kedua, al-afina anin nas, berjiwa besar, tidak pernah menjadi pendendam. Yang ketiga, al-mufuna bi'ahdu, selalu tepat janji, tidak pernah membiasa menyalahi janji. As-sabirina fil ba'sa iwadh-dharra, tangguh dalam menghadapi kesulitan, kepahitan dan penderitaan, sabar. Dan kalau terlanjur berbuat salah dan berbuat dosa, ia tidak pernah bangga dengan dosa, ia ada rasa malu, tapi dengan jujur dia mengatakan, saya salah, saya khilaf, saya salah ini, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada anda. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak pernah bangga, tidak pernah demonstratif, tidak pernah mempertontonkan dosa kepada orang lain. Mudah-mudahan poin-poin dari potret ketakwaan ini menjadi bagian daripada akhlak kita. Saum hari ini, saum bulan ini harus lebih baik daripada saum tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita, Telkom terus sukses dan berhasil sebagaimana yang diamanatkan oleh negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga keluarga besar selalu mendapatkan curahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak dengan seksama dan mendapatkan nutrisi ruhani bagi kita untuk bisa menjalani kegiatan Ramadan sebulan penuh. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, bahwa Ramadan bulan beribu kemuliaan memberikan ruang perubahan, ruang transformasi bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ramadan tidak hanya syahrul siam, syahrul qiyam dan syahrul Quran, namun lebih dari itu Ramadan sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW berdampak kepada berbagai kerja-kerja produktif, kerja unggul yang melahirkan beragam kemenangan besar. Semoga kita bertemu kembali di kajian selanjutnya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.